Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Windira Istianingsih dengan NIM C1C020118. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang akad murabahah untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra. Adapun pokok pembahasan saya kali ini, yang pertama, pengertian akad murabahah. Yang kedua, jenis akad murabahah. Yang ketiga, dasar syariah akad murabahah. Yang keempat, perlakuan akuntansi syariah dalam PSAK 102. Dan yang kelima, ilustrasi kasus akad murabahah. Masuk pada materi pertama, pengertian akad murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai atau dan atau tangguh atau kredit. Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan. Harga beli menggunakan harga pokok, yaitu harga beli dikurangi dengan diskon pembelian apabila diskon diberikan setelah akad. Maka diskon yang didapat akan menjadi hak pembeli atau hak penjual sesuai dengan kesepakatan mereka di awal. Diskon yang terkait dengan pembelian barang antara lain meliputi dalam PSAK nomor 102 paragraf 11. Yang pertama, diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang. Yang kedua, diskon biaya asuransi dalam rangka pembelian barang. Yang ketiga, komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang. Materi kedua, jenis akad murabahah. Akad murabahah terbagi menjadi dua jenis, yaitu murabahah dengan pesanan dan murabahah tanpa pesanan. Murabahah dengan pesanan yaitu pembeli melakukan pemesanan barang kepada penjual. Setelah itu penjual membelikan barang pesanan dan kemudian memberikan kepada pembeli atas barang yang dipesan. Untuk murabahah tanpa pesanan yaitu pembeli langsung melakukan pembelian atas barang yang sudah tersedia dan tanpa mengikat pembeli. Murabahah menurut pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 2 adalah nomor 102 adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dalam penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Akuntansi murabahah pada dasarnya sama dengan ketika belajar akuntansi dagang. Namun ada beberapa perbedaan dalam pengakuan pengukuran penyajian dan penggunaan dan pengungkapan akuntansi murabahah mengingat karakteristiknya juga berbeda. Lalu dasar syariah. Adapun sumber hukum akad murabahah ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam Al-Quran, dalam Quran Surah Al-Muzammil ayat 20. Yang artinya, dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagian makhluk yang hidup di dunia, maka senantiasa mencari rezeki atau karunia Allah dengan bermuamalah, salah satunya dengan jual beli murabahah. Dasar hukum akad murabahah dalam Al-Quran juga dijelaskan dalam Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10, Quran Surah An-Nisa ayat 29, dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Lalu dalam Al-Hadis, dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Hadis riwayat Al-Baihaqi, Ibnu Majah, dan Sahih menurut Ibnu Hibban. Rasulullah bersabda, ada 3 hal yang mengandung keberkahan, jual beli secara tangguh, mukaratah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Suhaib. Allah mengasihi orang yang memberikan kemudahan bila ia menjual dan membeli serta di dalam menagih haknya. Dari Abu Hurairah. Materi keempat, perlakuan akuntansi PSAK 102. Penjualan yang dilakukan secara tunai mencatat akuntansinya sudah sesuai ketika barang diserahkan dan dilakukan pembayaran secara bersamaan.
Untuk penjualan yang dilakukan secara tangguh, maka pembeli atau nasabah akan melakukan pembayaran di kemudian hari sesuai dengan waktu yang disepakati. Pembayaran dapat dilakukan secara penuh atas jumlah utang dalam suatu waktu atau pembayaran dengan angsuran sesuai kesepakatan awal. Materi yang kelima, yang terakhir ada ilustrasi kasus akad murabahah. Kita ilustrasikan, Bank Kudus membeli kendaraan atas permintaan nasabah kepada PT Murah Jaya senilai 21 juta. Maka pencatatan akuntansinya, aset murabahah di debit 21 juta dan kas di kredit 21 juta. Lalu, Bank Kudus menyampaikan kepada nasabah bahwa harga perolehan kendaraan sebesar 21 juta dan keuntungan yang diambil sebesar 1 juta. Pencatatan akuntansinya ketika penjualan dilakukan secara kredit dan penyelesaiannya tidak lebih dari 1 tahun adalah debit piutang murabahah 22 juta, kreditnya aset murabahah 21 juta, dan tangguhan 1 juta. Untuk penjualan yang dilakukan secara tunai, pencatatan akuntansinya kasih debit 22 juta, aset murabahah di kredit 21 juta, dan keuntungan murabahah 1 juta di kredit. Ketika pembayaran dilakukan sekali, pembayaran sesuai jatuh tempo yang disepakati, maka jurnalnya kas di debit 22 juta, piutang murabahah di kredit 22 juta, keuntungan tangguhan 1 juta di debit, dan keuntungan murabahah 1 juta di kredit. Pencatatan akuntansi untuk pembayaran secara angsuran berdasarkan ilustrasi tadi, apabila kesepakatan pembayaran angsuran selama 10 kali dan dilakukan 1 bulan sekali, maka pokok angsuran per bulannya 21 juta 100.000 dan angsuran keuntungan per bulannya 100.000. Sehingga nasabah membayar angsuran per bulannya 2.200.000. Di catatan akuntansi per bulannya, kas di debit 2.200.000, piutang murabahah di kredit 2.200.000. Lalu debitnya keuntungan tangguhan 100.000 dan kreditnya keuntungan murabahah 100.000. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.